Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Di video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Nah, jadi apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Untuk yang bagian pertama ini, yang akan saya bahas adalah hubungan fungsi trigonometri dan kuadran sudut. Nah, saya akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, hubungan fungsi trigonometri. Nah, agar lebih jelasnya akan saya sediakan gambarnya ya. Ini gambarnya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada titik A, kemudian titik B, titik C, kemudian ada panjang A, panjang C, dan juga panjang B. Dari segitiga ini kita akan melihat fungsi dasarnya. Fungsi dasar. Nah, pasti kalian udah nggak asing ya sama yang namanya istilah sin, cos, dan tan. Ya. Pasti udah nggak asing. Nah, istilah ini akan dipakai untuk mempelajari bab tentang trigonometri ini. Ya. Contohnya misalkan di sini ada sudut A. Sin A, anggap saja ini A ini sebuah sudut ya, sebuah sudut bilangan. Sama dengan kalau sin itu harus ingat. Nah, saya agar mudah diingat oleh kalian semua maka menggunakan singkatan biasanya. Kalau saya sin demi kosami dan padesa. Nah, sin demi ini artinya adalah D-nya itu depan, mi-nya itu miring, berarti depan per miring. Depannya itu yang mana? Yang A ya. Depannya yang A, berarti A per sisi miringnya C. A per C. Kemudian cos A. Cos dari sudut A itu kosami. Sa itu artinya samping. Mi itu miring. Sampingnya mana? Nah ini B, sampingnya ya. Berarti B per miringnya apa? C. Kemudian tan A. Tan A itu tadesa. D itu depan, sa itu samping. Nah, depannya mana? A per sampingnya C. Sampingnya B ya. Sampingnya B. C itu miring. B salah. Sorry, B ya. Kemudian selain ada sin cos tan, ada juga istilah kosekan yang dilambangkan dengan CSC A. Nah, kosekan itu kosekan X contoh itu nilainya sama dengan 1 per sin X. Ada juga istilah namanya sekan. Sekan X itu sama dengan 1 per cos X. Ada juga istilah namanya kotan. Kot bisa ditulis kot atau kotan juga bebas. Kot X misalnya, itu artinya adalah 1 per tan X. Ya, ngerti ya? Nah, ini harus diingat. Wajib ini ya. Nah, ini taruhlah bawah ya, di bawah. Misalkan kosekan A, itu artinya kan sama dengan 1 per sin X. Sin X-nya A per C, berarti 1 per A per C, C per A. Juga sekan. Sekan A sama dengan 1 per cos X. Berarti 1 per cos A. Cos A-nya B per C, berarti C per B. Ada juga kotan atau kot A. Maka 1 per tan A. Tan A-nya A per B, berarti B per A. Nah, itu ya. Ngerti ya sampai sini?
Nah, sisi miring juga kita bisa sebut sebagai hipotenus atau hipotenusa. Makanya nanti kalau ada di soal ada kata-kata hipotenusa itu tidak usah bingung. Artinya hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, sisi yang tegak ini disebut juga opposite. Pokoknya yang depan. Atau yang samping disebut juga adjacent. Nah, itu jika dilihat dari sudut A-nya. Bagaimana jika dilihat dari sudut B? Nah, kalau sudut B itu yang depannya itu B. Misalkan sin B. Sin itu kan depan per miring. Depan B per miringnya C. Beda ya sama sin A. Sin A itu A per C, sedangkan sin B, B per C. Jadi tergantung jika dilihat dari sudut yang mananya dulu ya. Gitu ya, nanti ya sampai sini. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua, ada yang istilah kuadran sudut. Nah, kuadran sudut itu apa? Nah, akan saya jelaskan ya. Pertama kita harus mengenal dulu sudut-sudut istimewa. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Sin 0 di sini maksudnya adalah sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Nah, sin merupakan kebalikan dari cos. Maka ketika ini sinnya di awal, maka cos ini itu di akhir. Nah, analisis lagi ya, agar mengerti. Sebenarnya ini wajib dihafal sudut-sudut istimewa ini ya. Sedangkan tan beda sendiri tan ya. Tan 0, 0, tan 30 setengah sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90. Nah, ini artinya adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Arti dari simbol ini. Makanya tan 90 pasti tidak ada jawabannya ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kuadran? Nah, ini, agar lebih jelasnya saya kasih grafiknya. Ini grafiknya ya. Ini wilayah sini merupakan kuadran 1. Kuadran 1. Wilayah sini merupakan kuadran 2. Wilayah sini merupakan 3 dan sini 4. Ya. Ini juga harus diingat. Nah, untuk penting diketahui, kuadran itu menentukan bagaimana sin konstannya apakah positif atau negatif. Nah, agar lebih mudah diingat, saya akan membuat sebuah kalimat. Kalimatnya itu adalah semua saya tahu caranya. Nah, ini kalimat ini ingat aja untuk memudahkan kita apakah menentukan kuadran negatif atau positifnya. Semua itu artinya sin konstan. Sin konstan. Saya itu artinya karena ini depannya S, berarti sin. Tahu, karena ini T, berarti tan. Karena ini caranya, karena ini C, berarti cos. Ya. Jadi, di kuadran 1, sin konstannya semuanya positif. Di kuadran 2, hanya sin yang positif. Kuadran 3, tan-nya positif. Dan kuadran 4 itu cos-nya yang positif. Nah, contohnya gini, misalkan untuk latihan ya, misalkan yang pertama sin 120 derajat berapa? 120 itu kan berarti di sini ya, taruhlah sini kan. Nah, caranya itu adalah kalau merupakan kuadran 2 itu artinya 180-nya dikurangi bilangan yang dimaksudkan. Misalkan sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurang 120. Jadi misalkan kalau sin X sama dengan di kuadran 2 ini artinya sin 180 dikurangin X ya. X-nya ini taruhlah 120, berarti itu artinya sama dengan sin 60.
Sedangkan sin 60 merupakan setengah akar 3. Jelas ya? Kemudian yang kedua, contohnya adalah cos 120. Karena di kuadran 2 berarti cos 180 dikurang 120. Berarti cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Tapi harus diingat, karena ini kuadran 2 yang hanya sin untuk bernilai positif, kalau cos kan bernilai positifnya di kuadran 4 ya. Kalau kuadran 2 sinnya yang positif, berarti karena di kuadran 2 ini negatif cosnya. Berarti di sini kasih negatif. Tuh ya, ngerti ya. Kemudian yang ketiga adalah tan berapa? 210. Tan 210. Nah, tan 210 ini kalau masuk kuadran 3, maka misalkan tan X, berarti itu artinya adalah tan 180 ditambah X. Itu harus diingat ya. Kalau di kuadran 2 itu 180 dikurang X, kalau di kuadran 3 180 ditambah X. Ya. 180 dikurang X. X dikurang 180. Salah ini ya. X dikurang 180. X dikurang 180. X-nya ini 210. Dikurang 180 berarti tan 30. Tan 30 itu adalah per 3 akar 3. Ya, kalau di kuadran 3 tadi salah, mohon maaf ya. Harusnya X dikurang 180. Kalau di kuadran 2 180 dikurang X, kalau di 180 dikurang X, kalau di kuadran 3 X dikurang 180. Itu ya. Itu ya sampai sini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kalau di kuadran 4, misalkan tan berapa ya? 330. Masuknya kan ke kuadran 4 ya, karena batas dari kuadran 3 adalah 270. Ini merupakan 90, 180, 270, 360. Berarti kalau 360 ini masuknya ke 330 masuknya ke kuadran 4. Nah, tan 330 itu artinya adalah tan 360 dikurang 330. Berarti kalau jika masuk kuadran 4 itu rumusnya merupakan 360 kurang X ya. Berarti tan 30 sama saja dengan tan 30 ya. Tan 30. Nah, karena ini tan 30 setengah akar 3. Karena ini kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos, maka tan itu bernilai negatif. Berarti negatif 1/3 akar 3. Ya. Ngerti ya? Kecuali kalau misalkan ini contoh soalnya sin negatif 120. Kalau sin negatif 120 kan, kalau tadi kan sin 120 itu hasilnya adalah setengah akar 3 ya. Kalau sin negatif 120 itu artinya adalah negatif sin 120. Jadi negatif 1/2 akar 3. Jadi kalau tergantung nilai dari derajatnya, apakah itu positif atau negatif juga itu berpengaruh ya. Ngerti ya sampai sini, jelas? Untuk bagian pertama cukup sekian. Pelajari lagi. Sekian, terima kasih.